Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Putri dari Institut Agama Islam SEDI dan di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam kali ini akan membahas tentang materi mengenai needs, want, dan konsumsi menurut Islam. Materi ini penting untuk dipahami karena dalam Islam aktivitas konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah, kemaslahatan, serta keberkahan dalam kehidupan. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat membedakan apa itu need dan want, dan bagaimana mahasiswa berkegiatan atau melakukan kegiatan konsumsi secara Islam. Selamat mengikuti pembelajaran, semoga materi yang disampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami ekonomi Islam secara lebih komprehensif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani untuk mulai kelas kita pada hari ini, ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa di kelas ini dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Ya, baik, untuk berkahnya kelas kita pada hari ini, mari kita buka kelas dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama Ibu absen dulu ya. Gina ada, hadir. Ira ada, Fatma, oke, Alifa, Nanda hadir, Wafa hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan mencoba ya membahas materi tentang need, want, dan konsumsi halal, seperti itu. Nah, teman-teman, apakah sebelum ini pernah mendengar kata apa itu need? Apakah sudah pernah mendengar istilah ini? Sudah pernah? Boleh? Apa itu need? Dari Ira. Siapa yang mau menyampaikan apa itu need? Need? Oke, kebutuhan. Ada lagi? Oke, want? Keinginan. Baik. Nah, terima kasih ya untuk jawabannya. Sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana need dan want dalam konsumsi dan konsumsi halal. Nah, teman-teman semua, ya kita ya adalah manusia. Ya, manusia itu adalah makhluk ekonomi ya, yang mana kita itu akan selalu melakukan yang namanya adalah kegiatan-kegiatan ekonomi, ya kan? Dari kita bangun tidur gitu ya, sampai kita tidur kembali itu pasti kita akan melakukan kegiatan ekonomi, benar? Nah, di sini dalam konteks rasionalitas perilaku konsumen ini ada dua hal, dua istilah, ada homo economicus, ada homo islamikus. Nah, apa perbedaan dari dua hal ini gitu ya? Kalau kita lihat dalam homo economicus itu berbasis utilitas tanpa batas. Nah, maksudnya adalah utilitas. Utilitas ini adalah dalam konteks konvensional itu artinya adalah kepuasan, ya kan? Kepuasan itu tanpa batas, benar nggak? Nah, jadi kalau kita dalam konsep manusia itu kan pengen sesuatu hal yang pengen lagi gitu ya. Jadi
kalau misalnya kita tidak ada batasan gitu ya untuk membatasi itu, otomatis ya kita akan mengikuti gitu ya keinginan kita untuk memperoleh itu gitu ya. Nah, jadi bergerak atas dasar kepentingan egoistik ya, diri atau self interest tadi ya, untuk mencapai kepuasan material yang maksimal tanpa dibatasi oleh etika ketuhanan, ya kan? Makanya kan kalau kita lihat orang-orang banyak sekarang, kenapa orang-orang korupsi? Kenapa orang-orang itu berani mengambil hak orang lain? Itu karena dia itu tidak berfokus atau tidak mengambil gitu ya etika ketuhanan. Dia nggak takut dengan Tuhan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat Homo Islamicus yang berbasis maslahah dan keberkahan, nah di sini itu ada dia beroperasi atas dorongan moral syariat gitu ya, untuk meraih kemaslahatan bersama. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan itu gunanya adalah mencapai falah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan tentang karakteristik utility dan juga maslahah. Nah, tadi kan kita udah dapet ya pemahaman tentang apa itu utility dan apa itu maslahah gitu ya, dari pembahasan tentang bagaimana manusia berperilaku, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam aspek perbandingan, kalau utility gitu ya, dalam konsep ekonomi konvensional, sumber dorongannya itu adalah keinginan, nafsu subjektif manusia. Jadi ingin, ya kan? Kalau dalam maslahah itu sumber dorongannya itu adalah kebutuhan real, penunjang ibadah. Jadi ini dari sumber dorongan itu sudah terlihat ya, ada perbedaan antara utility dengan maslahah. Yang utility itu dorongannya adalah keinginan, dan maslahah itu dorongannya itu adalah need, apa yang dia butuhkan. Nah, dalam konteks aspek batasan konsumsi, nah utility itu hanya kemampuan anggaran pribadi. Nah, jadi kalau misalnya kita punya budget yang tak terbatas, pengen beli, ya kan? Kita tidak melihat apakah ini suatu hal yang ada manfaatnya. Nah, ini kan juga terjadi ya dalam konteks bagaimana lifestyle dari generasi muda sekarang. FOMO, lihat ada yang booming, boom, beli gitu ya. Lihat ada yang menarik, beli. Tapi ternyata itu tidak memberikan manfaat gitu ya dalam kegiatan atau yang kegunaan dari barang itu. Nah, dalam batasan konsumsi yang maslahah, kita lihat prinsipnya adalah halal, haram, dan etika. Jadi kesederhanaan. Akan melihat ini barangnya halal apa haram, dan ini saya butuh apa enggak. Nah, sederhana. Jadi ada filter gitu ya, ada filter ya yang dilakukan untuk mengkonsumsi sesuatu. Nah, kalau kita lihat dari aspek perbandingan, nah sifat kepuasan itu adalah dalam konteks utility seringkali berujung pada sifat keserakahan, ya kan? Serakah. Jadi orang tuh kalau serakah kan nggak pernah kenyang gitu ya, ya udah sampai habis gitu ya. Itu untuk sifat kepuasannya. Dalam maslahah itu membawa ketenangan batin. Jadi seseorang dalam konteks dia itu tujuannya maslahah ya, dalam kegiatan ekonominya itu ya, dia itu akan tenang dan gak ada beban terhadap apa yang dia lakukan gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada etika konsumsi dalam Islam. Nah, bagaimana etika konsumsi dalam Islam? Yang pertama pasti ya, apa yang kita konsumsi itu harus halal dan thayyib. Nah, yang kedua kesederhanaan. Nah, ya kesederhanaan ya, larangan keras berlebihan, israf. Nah, jadi itu menyeimbangkan pengeluaran harian, ya tabungan masa depan serta infak kebajikan dan juga maqasid syariah. Nah, ini kita mempertimbangkan ya bagaimana kebutuhan primer dan juga sekunder dalam kegiatan ekonomi kita. Seperti itu. Nah, kita masuk kepada substitusi halal dan haram. Nah, teman-teman, pertanyaan, ketika teman-teman dibenturkan dengan suatu hal yang halal dan haram, pilihannya yang mana? Halal. Tapi kalau misalnya kalau ada halal dan halal,
yang lebih menarik atau yang lebih besar maslahahnya, lebih besar manfaatnya. Ya jadi ya itu ya, kecenderungan kita itu mungkin akan bingung gitu ya, sering bingung ketika dibenturkan dengan suatu hal yang sama nih, halal halal. Ya kalau halal haram ya otomatis itu suatu hal yang kita udah pasti tidak memilih suatu hal yang haram dalam konteks kita memahami apa itu halal dan haram, seperti itu. Maka di sini kalau kita lihat dalam konteks ini ya, substitusi marginal ya atau MRS itu dia adalah 0 ya, tidak ada pilihan untuk mengkonsumsi barang yang haram. Nah, tapi pertanyaannya, ketika teman-teman dihadirkan dengan kondisi yang benar-benar tidak ada pilihan lain dan itu hanya ada suatu hal yang haram. Contoh, misal kalian terdampar di sebuah padang pasir dan gak ada makanan yang kalian temukan dan adanya itu cuman ular. Boleh nggak kalian makan itu ular? Boleh. Kenapa boleh? Boleh dikencangkan suaranya? Oke, ya, karena dalam kondisi terdesak. Nah, dari dalam konsep Islam itu memang tadi ya, ketika itu sudah berhubungan dengan keberlangsungan hidup, ya itu boleh gitu ya. Kayak dalam medis aja kan ya, kayak menggunakan alkohol gitu ya dalam dosis yang wajar gitu ya, yang dibolehkan, itu boleh digunakan ya. Kalau tidak digunakan nanti meninggal gitu. Jadi konteksnya itu adalah ketika tidak dilakukan itu maka akan terjadi yang namanya ya tadi ya, meninggal. Nah itu baru. Dan kita pun boleh mengkonsumsinya adalah ya secukupnya. Nggak boleh gini lagi makan daging ular, ya ternyata enak, padahal kita udah terus makan lagi. Nah itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Ya gitu ya tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Oke, boleh Nanda. Oke, baik. Ada yang mau menjawab? Ya, jadi sebenarnya tadi ya, kalau kita lihat konteks barang yang kita gunakan itu suatu hal yang sudah sesuai ya dengan produknya halal gitu ya. Ketika kita gunakan itu dengan cara ria, berarti kan itu akhirnya akan menodai gitu ya, bagaimana nilai spiritualnya gitu ya. Karena kan kita tahu bahwasannya dalam Islam itu mengajarkan kita untuk tidak ria seperti itu. Jadi menodai aja gitu ya apa yang sebenarnya sudah bagus ini gitu ya, tapi kita niatnya itu tidak sesuai gitu. Karena kan yang kita tahu ya bahwasanya ya segala sesuatu itu dasar utamanya itu adalah niat, seperti itu gitu Kak. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, boleh Kak Wafa. Ini tentang makanan sih Bu. Oke. Dan misal nih kita tuh keluar makanan, terus kita nemu ada ramen. Oke, ramen. Suka makan ramen? Ya kan, itu kalau dilihat dari bahan-bahannya ya, yang terlihat itu halal kayak telur, daging kayak gitu kan halal. Nggak pakai, soalnya di tokonya juga memang sih belum ada tulisan halalnya, halalnya. Tapi dilihat dari bahan-bahannya yang terlihat itu bahan-bahan halal. Nah, kalau misalkan kita tuh nggak tahu kalau misalkan di situ tuh ada tambahan campuran bumbu atau apa yang non halal. Oke. Baik, tadi tuh sebenarnya ada poin penting ya yang harus dari pertanyaan Wafa ya. Kan kita tidak mendapati ada label halal ya dalam produk yang kita lihat itu. Jadi memang ya Islam itu mengajarkan kita untuk hati-hati ya dalam setiap memutuskan kegiatan konsumsi kita, ya kan. Jadi kita itu harus cermat gitu tuh. Kadang gini juga nih,
ketika kita biasa beli ayam goreng dengan harga berapa ayam goreng satu potong crispy? 8.000. Nah, tiba-tiba teman-teman jalan nih sore-sore, ada ayam goreng harganya 4.000. Kalian gimana? Merasa itu, wih, murah nih 4.000. Nah, seharusnya dalam konteks yang tidak wajar, kita itu harus memunculkan rasa curiga terlebih dahulu, ya kan? Kenapa ini 4.000? Padahal kalau dihitung-hitung 4.000 kayaknya nggak masuk di harganya. Oh, berarti mungkin ini ayamnya ayam tirai, atau ini mungkin ayamnya ya ayam yang nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kita penting ya dalam Islam itu ketika melakukan kegiatan konsumsi itu adalah memang kita itu harus memfilter gitu ya. Ini bagus nggak? Ini kenapa nggak ada label halalnya? Ya kalau nggak ada label halal, ya pasti dia belum sesuai dengan standar yang diberi, ya kan? Nah, berarti ya kita harus mencoba untuk mencari pilihan lain, mana sih yang lebih aman untuk kita, karena posisinya kita itu mengantisipasi gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu hal ya, meskipun ketika kita makan ya kita tidak tahu gitu ya, tapi kan nanti berefek, mungkin kita sakit perut gitu ya, atau kita terkontaminasi bahan-bahan lain dan sebagainya seperti itu ya. Jadi memang di Islam itu menekankan ya bahwasanya ya dalam kegiatan konsumsi itu ya tidak boleh yang asal gitu ya. Kita benar-benar harus mempertimbangkan apa yang akan kita konsumsi. Seperti itu. Oke. Baik teman-teman semua, sebelum kita tutup materi hari ini, nah ini kita ada sedikit ini ya, bukan kuis ya, tapi teman-teman bisa buka Mentimeternya. Ini Mentimeter, coba klik di HP kalian mentimeter.com. Sudah tampil? Nah, ini nih mentimeter.com. Sudah? Oke. Sudah bisa langsung login atau seperti apa? Masuk nggak? Oke. Sudah kelihatan pertanyaannya? Nah, dengan kode 78952225. Tujuh 78952225. Sudah? Oke. Di sana ada 3 pertanyaan. Boleh teman-teman jawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang teman-teman pahami dari materi yang disampaikan tadi. Nah, oke. Nah, baik. Oke, baik. Alhamdulillah sudah ini ya, mengerjakan tugas. Alhamdulillah untuk kelas kita pada hari ini sudah selesai ya dengan materi needs, want, dan bagaimana konsumsi halal dalam Islam gitu ya kita pelajari. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Nah, baik, terakhir ini ya, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.